Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah, mahasiswa PPG PAI tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 2541408090. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 4 Kranji kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah, hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan sehingga masih dapat bertemu, berkumpul. Oleh karena itu, mari kita hadirkan hati kita di sini. Jangan hanya badan kamu yang ada di sini, tetapi hati dan pikiran kamu di mana-mana. Supaya yang kamu dapatkan itu tidak hanya ilmu pengetahuan saja, melainkan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mengawali dengan berdoa terlebih dahulu supaya semua yang akan kita lakukan mendapat ridho dan juga kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Marilah kita berdiri sebentar menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, rumah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang coba dilihat di kanan dan kiri kalian. Adakah teman kalian yang hari ini tidak berangkat? Tidak ada. Ada. Ini tidak berangkat. Sizu ya? Sizu dengan Mei. Baik, pada pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran di bab yang keempat tentang hukum halal dan haram. Pertemuan kita minggu lalu kita sudah pernah sempat membahas submateri, ada dua. Yang pertama tentang apa? Definisi halal dan haram. Kemudian yang kedua juga betul sekali tentang dasar hukum halal dan haram. Sedikit Bu Guru ulas kembali tentang apa itu yang dimaksud dengan halal dan haram. Halal itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan, diizinkan, ya. Oleh apa? Oleh syariat
Islam. Halal dan haram itu berkaitan dengan banyak hal. Bisa dari sikap maupun dari perilaku, betul sekali. Apa saja ya yang merupakan dasar hukum, landasan yang menetapkan apa itu halal dan apa itu haram? Oh, boleh arka. Ya. Al-Qur'an satu. Terus selain Al-Qur'an ada lagi ya? Al-Hadis dua. Ada lagi selain Al-Qur'an dan hadis? Nabila. Ijtihad, betul sekali, luar biasa. Ada gambar dua orang anak. Yang pertama, ya, dia itu sedang berdoa tetapi mukanya itu gimana? Sedih, murung. Kenapa? Karena ternyata dia menyadari apa yang dia makan, yang dia konsumsi itu dari hasil yang tidak halal, betul, atau yang haram. Kemudian yang kedua, ada gambar seorang anak juga. Dia juga sedang berdoa ketika sedang makan. Mau makan berdoa dulu, betul. Nah, tetapi di situ terlihat perbedaan apa? Tidak di antara kedua gambar tersebut. Beda-bedanya apa? Ya dari mukanya, raut wajahnya. Yang satu murung, yang satu senang, ceria, betul. Karena apa? Karena ternyata anak yang berbaju biru tadi adalah mengkonsumsi makanan dan minumannya itu halal. Betul. Nah, pertanyaannya, apakah kita kalau mengkonsumsi makanan, entah itu minuman yang halal dan haram, itu akan berpengaruh dengan doa kita diterima atau tidak, ibadah kita diterima atau tidak? Apakah ada pengaruhnya? Oh, ada yang berpendapat ada. Kalau Arin, menurut Arin tidak berpengaruh, Bu. Baik. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah belajar tentang penerapan hukum halal dan haram, betul. Di sini Bu Guru punya beberapa kartu gambar, ya. Nah, coba nanti beberapa anak maju ngambil gambar yang Bu Guru pegang di sini, ya. Gimana caranya, Bu? Caranya adalah ambil salah satu, lalu tentukan, pilah. Menurut kamu, gambar yang kamu ambil itu termasuk yang halal atau yang haram? Iya, jadi kita belajar menentukan contohnya dulu sebelum bisa menerapkan. Silakan diambil salah satu. Dima ternyata mengambil gambar apa, Dima? Gambar susu. Oke. Menurut kamu gambar susu di sini termasuk yang haram atau yang halal? Silahkan dimasukkan. Yang halal, betul sekali. Benar apa enggak? Benar sekali, betul. Siapa mengambil gambar? Alkohol. Kira-kira siapa mau menempatkan di mana ini, ya? Di tempat yang haram, benar? Ayo lagi lanjut, masih banyak Sabian. Sabian mengambil gambar daging ayam. Halal apa haram? Ya, halal. Kita lihat dari zat asalnya daging ayam itu adalah halal. Terima kasih. Ayo lanjut, masih ada. Ya, silahkan kamu masukkan kemana? Daging babi yang diambil oleh Arin ternyata ke bagian yang haram. Boleh lanjut, masih 4. Ayo, masukkan ke bagian yang halal. Sayuran halal ya, dari zatnya halal. Di sini tadi tujuannya sudah Bu Guru jelaskan. Penerapan hukum halal dan haram setelah kamu tahu mana yang halal, mana yang haram, penerapannya itu dibagi atau diklasifikasikan kembali menjadi berapa macam? 3 macam, 3 jenis. Yang pertama yaitu penerapan sikap, betul. Yang kedua penerapan perilaku. Yang ketiganya penerapan apa? Konsumsi, betul ya. Ada sikap, ada perilaku, ada konsumsi. Sikap, penerapan sikap. Sikap itu adalah sesuatu nilai ya, atau yang masih diniatkan di dalam hati.
Betul. Menurut kamu, kalau sesuatu masih diniatkan, sesuatu masih ada di dalam hati, itu terlihat apa tidak? Bisa kamu amati tidak? Bisa tidak? Masih di hati. Guru niat, oh nanti pengen beli mie ayam, pengen beli bakso. Ya. Kira-kira kamu bisa tahu, bisa melihatnya? Tidak. Itulah yang dinamakan dengan penerapan sikap ya. Jadi sikap kamu bisa menggarisbawahi bahwa sikap itu masih orientasinya di dalam hati. Jadi ciri-ciri utamanya supaya kamu lebih mudah mengingatnya, ciri kalau sikap berarti tidak nampak, tidak selalu nampak ya secara fisik. Satu contoh tentang penerapan konteks tadi, tentang penerapan sikap tentang halal dan haram ya. Contohnya itu adalah jujur dan merasa penting ketika kita hendak mengkonsumsi makanan atau minuman ya. Itu ada rasa penting. Oh, aku kalau mau makan, mau beli sesuatu harus aku lihat dulu nih. Ada label halalnya atau tidak. Nah, yang kedua, penerapan dalam perilaku. Apa yang dimaksud penerapan dalam perilaku? Ternyata ini adalah tindakan nyata, dapat diamati, dapat dicatat, karena terlihat tadi. Contohnya, buang sampahnya sembarangan apa tidak? Habis istirahat jajan, ya, bungkusnya dibuang di tempat sampah, apa di selokan. Itu adalah perilaku tidak? Iya, itu penerapan halal dan haram dalam perilaku. Karena apa? Karena nampak, nyata, bisa terlihat. Oh, Ziong buang sampahnya tidak sembarangan. Tuh, nampak berarti perilakunya baik. Atau bisa dikatakan dengan tadi, penerapan perilaku yang halal. Ya, ini garis bawahnya. Intinya adalah bisa kita amati, bisa kita lihat. Sudah bisa menentukan perbedaan ya? Sudah ada gambaran apa belum perbedaan antara tadi sikap dengan perilaku? Sudah. Yang ketiga adalah penerapan dalam konsumsi. Nah, kalau ada kata konsumsi, ini juga tidak hanya yang kita makan atau yang kita minum, tetapi bisa diartikan sebagai apa yang kita gunakan. Di dalam ajaran agama Islam, kita itu sebagai umat Islam selalu diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, yang baik. Berpengaruh, ada pengaruhnya apa tidak ketika kita berbuat yang halal atau haram? Berpengaruh apa tidak terhadap ibadah kita? Kita sholat kita diterima atau tidak? Doa kita dikabulkan oleh Allah atau tidak? Ya, tadi jawabannya Zio adalah ya berpengaruh ya. Ketika kita makan yang halal atau haram itu sangat berpengaruh terhadap ibadah kita. Itulah kenapa kita harus betul-betul berhati-hati ya dalam berperilaku, bersikap, apalagi dalam kita mengkonsumsi, karena itu tetap ada pengaruhnya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, Zio. Nah, bagus sekali. Coba tepuk tangan dulu buat Zio. Luar biasa. Pertanyaannya bagus sekali. Bu Guru garis bawahi dulu pertanyaan Zio tadi, ada kalimat tidak sengaja. Ya, betul? Ya, kalau kok tidak sengaja berarti bisa kita definisikan berarti mungkin satu, dia tidak tahu, ya kan? Dia tidak tahu bahwa itu adalah makanan yang halal, atau mungkin dia tidak tahu itu adalah perbuatan yang sebetulnya dilarang. Satu, tidak tahu. Karena ketidaksengajaan itu kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Pengampun. Jadi kalau kita pertama nggak sengaja tadi karena nggak tahu ya, dan setelah kita tahu bahwa itu dilarang, itu bertentangan dengan syariat Islam, yang harus dilakukan pertama adalah hentikan, berhenti. Dan yang kedua adalah segera bertaubat.
bertobat. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Baik, di sini Bu Guru akan memberikan tugas. Yang pertama adalah tugas kelompok. Dari sini kelompok 1, ini kelompok kedua, kelompok 3, dan kelompok keempat. Dilihat dan diperhatikan dulu kertas yang Bu Guru bagikan di situ. Karena ini adalah tugas kelompok, artinya kamu harus bagaimana kalau kelompokan? Kalau diskusi, ya harus berdiskusi. Tidak boleh ada yang iya betul sekali ya. Silahkan pertama tuliskan anggota kelompok kalian. Di sini ada beberapa pernyataan yang harus kamu tentukan itu halal atau haram. Benar. Menentukan apa? Menentukan ini termasuk ya penerapan ke dalam sikap, ke dalam perilaku, atau penerapan kepada konsumsi. Nanti setelah selesai, semua anggota kelompok bergantian mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Ya, silakan yang teliti setelah tahu halal dan haramnya, tentukan dengan tepat ya. Mana itu apakah termasuk penerapan sikap? Ingat kalau sikap itu sesuatu yang masih ada di dalam hati, jadi tidak dapat atau tidak selalu terlihat, tidak selalu tampak, karena masih merupakan bentuk nilai ya di dalam hati. Yang teliti ya, tentukan mana itu sikap, atau perilaku, atau yang konsumsi. Gimana sih yo? Bisa? Tentukan dengan tepat ya, mana itu apakah termasuk. Nih dari kelompok 1, Bu Guru ambil dulu lembar jawabannya. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan halal dan haram. Nomor 1, pernyataan. Mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa izin. Haram. Haram. Pilihan penerapan perilaku. Perilaku. Bener apa enggak? Mencuri itu terlihat apa enggak? Ya, itu termasuk penerapan ke dalam perilaku. Kalau tampak berarti perilaku. Checklist 1, betul 1. Silakan lanjut. 2. Tidak iri terhadap rezeki orang lain. Halal. Halal. Ya. Terus Pilihan lanjut. penerapan sikap. Jadi benar ini. Yang kedua lanjut. Serakah dan tidak puas dengan rezeki yang halal. Haram. Pilihan penerapan sikap. Sikap. Ya, betul. Nomor 4. 4. Minuman air putih, jus buah tidak memabukkan bersih dan suci. Halal. Halal. Iya. Terus Pilihan penerapan konsumsi. konsumsi, betul. Minum air putih berarti yang kita konsumsi halal. Lanjut. Nomor 5. Memakan makanan yang mengandung zat haram, contohnya babi. Gampang banget ini ya. Haram. Penerapan konsumsi. Konsumsi. Baik. Ternyata semua jawaban dari kelompok 1 adalah benar. Jadi skornya berapa? 100. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik. Soal nomor 1. Pernyataan. Mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa izin. Pilihan termasuk haram. Pilihan penerapannya adalah perilaku. Aku betul. Lanjut. Pertanyaan nomor 2. Pernyataan. Tidak iri terhadap rezeki orang lain. Pilihan termasuk halal. Pilihan penerapan sikap. Lanjut. Benar lagi. Soal pertanyaan nomor 3. Nomor 3. Serakah dan tidak puas dengan rezeki yang halal. Pilihan termasuk haram. Pilihan penerapan perilaku. Serakah. Serakah Nomor tadi 4. masuknya ke Minum dalam air putih. sikap. Betul. Baik, lanjutkan. Nomor 4. Minum air putih, jus buah, tidak memabukkan, bersih dan suci. Pilihan halal. Pilihan penerapan konsumsi. Konsumsi, betul. Lanjut terakhir. Soal nomor 5.
Memakan makanan yang mengandung zat haram, contohnya babi. Pilihan haram. Pilihan penerapan konsumsi. Konsumsi betul tidak? Ya, betul sekali. Skornya berapa kira-kira? Dari 5, setiap satu skor. Iya, 80. Nggak apa-apa. Tepuk tangan buat kelompok 2. Boleh duduk. Baik, tadi setelah kalian berdiskusi, ya, kita bisa lihat hasilnya bersama-sama. Alhamdulillah hasilnya adalah bagus, ya. Hanya beberapa saja yang masih belum paham atau mungkin masih ada kekeliruan di bagian penerapan yang ketiga, antara sikap dan perilaku. Mari kita perhatikan kembali. Ada yang masih bingungkah tentang penerapan halal dan haram? Macamnya tadi ada berapa? Semuanya? Ada 3. Setelah kita tahu mana itu yang halal, mana itu yang haram. Haram adalah diperbolehkan oleh Allah, diperbolehkan oleh syariat Islam, ya, untuk mungkin kita gunakan, kita konsumsi, kita lakukan, itu yang halal. Kalau yang haram adalah apa tadi? Sesuatu yang dilarang, nggak boleh kita lakukan, nggak boleh kita makan, ya. Karena kita tahu itu sudah tertuliskan, ada landasannya, yaitu pertama tadi apa? Al-Quran, 2 Al-Hadis, dan ketiga ijtihad. Betul. Bu Guru akan membagikan 1 lembar evaluasi akhir. Nanti kalian mengerjakannya adalah individu atau sendiri-sendiri. Yang teliti mungkin masih jangan sampai ada kekeliruan lagi ya. Tadi tentang sikap dan perilaku. Bingung tidak, Zikri? Tidak ya. Kerjakan sendiri sesuai dengan pemahaman kamu tadi. Oke, ini yang ditutup berarti sudah semuanya. Biar lebih semangat lagi, 1 kali tepuk semangat. Setelah tadi Bu Guru melakukan evaluasi akhir ya, kalian sudah mengerjakan soal-soal dengan mandiri sendiri ya, dan hasilnya alhamdulillah sudah baik sesuai dengan apa yang kita harapkan semuanya ya. Nah, tapi sebelum Bu Guru mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bu Guru ulas sedikit kembali tentang penerapannya ya. Penerapan halal dan haram 1 tadi dibagi menjadi berapa macam? 3 macam. 1 sikap, 2 3 konsumsi. Jadi kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini ya, kita dapat menyimpulkan bahwa menerapkan halal dan haram itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ternyata dengan kita mengkonsumsi atau berbuat yang baik, yang halal atau yang haram itu akan ada pengaruhnya terhadap ibadah kita, terhadap diterima atau tidaknya amal ibadah kita, terhadap diterima atau ditolaknya doa-doa yang kita kabulkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari rangkaian pembelajaran kita pada hari ini tadi, di awal sampai akhir nih, menurut kamu apa yang paling menarik? Presentasi Nafi tadi. Pas diskusi, asik diskusi ya, mengutarakan pendapatnya masing-masing bersama-sama. Betul sekali, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya minggu depan ya, insyaallah. Semoga sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.